Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, senang sekali saya bisa nyampe ke Kendari. Iya, selamat datang di Sulawesi Tenggara dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kemenak Sultra ini. Yang mana Geraha Moderasi ini hadir di masa kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menak, yakni pengerusaman moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Iya, baik. Kemudian berbicara tentang pendidikan diniyah takmiliyah nih Pak. Barangkali ada sebagian sahabat moderasi yang belum terlalu memahami apa itu pendidikan diniyah takmiliyah Pak. Silakan Pak. Jadi saya akan bicara secara global saja bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada ustadz-ustadz madrasah diniyah takmiliyah. Karena apa? Kita tahu bahwa negeri kita tercinta ini dibangun atas dasar pluralitas beragama, atas dasar kebinekaan. Maka penting menanamkan semangat bertoleransi, bermoderasi pada anak-anak kita. Madrasah Diniyah Takmiliyah itu hadir di saat yang tepat. Dulu para kiai, para ulama, para habaib telah menanamkan kepada kita semua ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam moderat, Islam yang toleran, Islam yang menghargai perbedaan. Semangat bertoleransi itu ditanamkan dari awal di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Saya selalu menyampaikan di berbagai forum, seandainya bangsa kita tidak memiliki pondok pesantren, tidak memiliki Madrasah Diniyah Takmiliyah, bisa jadi wajah keislaman di negeri kita tidak seperti saat sekarang. Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tengok di berbagai negara di Jazirah Arabia, di Afghanistan, mayoritas Muslim. Tetapi sampai hari ini Afghanistan masih penuh banyak pertikaian, masih banyak bom. Padahal kalau bicara pluralitas, gak seberapa mungkin di sana. Kebinekaannya tidak seperti di Indonesia. Indonesia ini kan lebih dari 1.200 suku. Bahasa lebih dari 700. Luar biasa. Jadi semangat bermoderasi itu harus dimiliki oleh semua umat beragama di negeri kita. Agar bangsa kita tetap eksis dan bersatu. Kalau salah satu penganut agama di negeri kita berwajah keras, intoleran, maka akan mengganggu kenyamanan orang hidup di negeri kita. Ini salah satu hal yang barangkali perlu diapresiasi oleh pemerintah. Madrasah Diniyah Takmiliyah itu mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat, Islam ahlus sunnah wal jamaah, Islam yang menghargai perbedaan, menghargai kebinekaan. Ya tapi jujur Mbak, bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah sampai hari ini belum maksimal. Perhatian dari pemerintah, juga dari masyarakat, masih belum memberikan apresiasi yang memadai. Sehingga kalau bicara Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah, kesejahteraannya masih jauh. Barangkali ini yang perlu dipikirkan agar ke depan toleransi di negeri kita akan terjaga. Salah satu yang penting dari pemerintah dan kita semua adalah menjaga eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah, menjaga ustadz-ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah, sehingga beliau-beliau yang sudah secara ikhlas mengajarkan Islam yang ramah, Islam yang damai, akan tetap eksis, akan tetap percaya diri ketika membangun Madrasah Diniyah Takmiliyah. Iya, baik. Kemudian Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan animo masyarakat untuk memilih Madrasah Diniyah Takmiliyah nih Pak? Ya di berbagai daerah memang responnya berbeda-beda. Iya. Kalau di Jawa memang
salah satu sebaran paling banyak. Iya. Madrasah Diniyah Ta'miliyah di Jawa Timur kurang lebih 27.000. Di Jawa Barat kurang lebih 26.000. Itu yang berizin. Iya. Yang berizin Kementerian Agama. Jawa Tengah sekitar 11-12.000. Jadi memang masih numpuk di Jawa. Iya. Nah, di luar Jawa ini saya rasa penting, terutama di Sultra. Tadi saya tanya, di sini Madin ternyata masih belum banyak. Iya. Baru 84. Makanya saya sampai berharap bahwa ke depan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten menginisiasi, membuat kebijakan, political will agar tiap desa ada madrasah diniyah ta'miliyah. Karena apa? Karena kalau di era saat sekarang yang kita tahu media sosial luar biasa, anak-anak milenial, anak-anak kita gampang sekali terpengaruh betul sekali, dengan ujaran kebencian, dengan hal-hal yang terjadi di media sosial. Mereka nyadur, langsung terima, mempraktekkan, ini bahaya. Maka keberadaan dan eksistensi madrasah diniyah ini harus dijaga dengan baik. Syukur-syukur pemerintahnya memberikan apresiasi. Kita berterima kasih karena di berbagai daerah sudah banyak respon yang positif dari pemerintah daerah memberikan perda diniyah. Ada perda diniyah, perda terkait dengan madrasah diniyah ta'miliyah, sehingga ustadz-ustadz makin semangat. Nah, ini saya berharap di Sulawesi Tenggara di bawah kepimpinan Pak Kakang Wilnya Pak Zainal ini yang sudah luar biasa, saya rasa mudah-mudahan akan semakin memberikan prioritas di bidang keagamaan, khususnya ketika bisa menumbuh kembangkan madrasah diniyah ta'miliyah di Sulawesi Tenggara, sehingga sekali lagi eksistensi Islam yang rahmatan lil alamin ini akan terjaga oleh anak-anak dan generasi penerus bangsa kelak. Iya, baik. Kemudian Pak, tadi setelah berkunjung di Geraha Moderasi dan melihat-lihat potret kehidupan umat beragama di Sulawesi Tenggara, barangkali bisa sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini. Oh, luar biasa, bagus. Dan ini saya rasa bisa menjadi entry point bagi para pengambil keputusan ke depan, para pemuka agama, untuk secara rutin bersama-sama menyelesaikan problem walaupun sekecil mungkin di lapangan. Karena biasanya problem kecil itu ketika ada yang memanas-manasi menjadi besar. Maka ketika antar pemuka agama, antar tokoh agama sering komunikasi, sering diskusi, salah satunya melalui rumah moderasi ini, itu sangat positif. Karena nanti suatu saat ketika ada masalah di masyarakat, di lapangan, cepat bisa teratasi. Saya apresiasi pada Pak Kakang Wil, luar biasa. Iya, baik. Barangkali terakhir nih Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara, Pak. Ya, saya berharap di tengah akselerasi kehidupan yang semakin rumit, di tengah percepatan ITC, kita harus pegang betul terhadap ajaran agama kita masing-masing. Karena apa? Tidak ada agama satupun yang menyuruh kepada kekerasan, kepada intoleran. Jadi semua agama itu pasti suka damai, suka kekerabatan. Dan baginda Rasul sudah mencontohkan, salah satunya lewat Piagam Madinah, itu bagian dari bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita menghargai umat lain. Iya, baik. Menarik sekali Pak. Dan barangkali sebelum saya mengakhiri, saya ingin sedikit memperkenalkan gerakan yang ada di Sulawesi Tenggara dan begitu gencar terus disosialisasikan, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Ya, luar biasa. Iya, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya. Terima kasih. Sahabat, tahan sedikit Pak. Ya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.